Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampak sekali di depan kita ini cukup banyak sawah yang sudah dibajak tapi belum jadi ditanami. Karena memang satu minggu terakhir ini di daerah PKI ini sedang dilanda panas terus menerus, sehingga persawahan ini kekurangan air sehingga dia tidak dapat ditanami. Seharusnya para petani cukup memperhitungkan cuaca bila daerahnya itu merupakan daerah sistem sawah tada hujan. Ini ada beberapa sekali sawah yang belum ditanami karena kekurangan air. Ini di depan ini ada dua. Di sebelah sini, kalau di sebelah sana tadi ada dua sawah yang belum ditanami, maka di sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sawah yang belum ditanami. Kita coba mendekati salah satu petani dan melakukan wawancara dengannya. Ini nampak sekali sawah di depan saya ini baru lama ditanami, kekurangan sekali air. Karena memang dalam beberapa hari belakangan ini daerah PKI ini sedang terjadi kemarau yang panas. Nih ada petani, bisa kita wawancara mereka. Lagi jalan ini. Ya. Bagaimana ini Pak? Panas terus saya lihat. Bagaimana saya lihat ini panas terus ini. Waduh, bahaya sawah kalau begini ini, bisa kekurangan air Pak. Iya, makanya itu. Cari bantuan ya deh. Cari bantuan air. Oh begitu ya. Iya. Wah, ini. Kering sawah. Iya, kering sawah ya Pak. Iya, banyak saya lihat kering sawahnya nih. Iya. Bikin sumur bor. Jadi harus ada sumur bor ya Pak kalau misalnya kalau begini? Iya, sumur bor dipakai. Iya. Tapi kira-kira Pak biayanya kalau bandingkan pakai sumur bor toh? Yang kita cerita-cerita dan seandainya ini tidak hujan terus karena panas. Iya. Lalu pakai sumur bor kira-kira biayanya enggak mempengaruhi produksinya Pak? Padinya ini? Tidak. Ya tidak. Bagus ya, enggak masalah ya. Yang penting ada air. Oh, yang penting ada air ya. Iya. Oh, ini bibit ya Pak di depan ini? Bibit. Oh, ini bibit ya Pak. Kalau Mas cari bantuan dulu. Di mana cari Pak? Bantuan sumur. Masuk di YouTube. Iya. Ada di belakang rumahku sawah kering. Iya. Tidak ada air. Iya. Sahabat-sahabat sekalian, berdasarkan keterangan dari petani ini menunjukkan bahwa memang karena tidak turunnya hujan, sawahnya sangat kekurangan air, makanya dia membutuhkan, kalau andaikan ada yang bisa berikan bantuan, adalah diberikan bantuan sumur bor. Sahabat-sahabat sekalian, di depan saya ini terpampang bibit padi yang sudah ditanam oleh petani tapi belum dipindahkan ke lahan yang sudah selesai dibajak, karena memang beberapa hari terakhir ini di daerah PKI panas terus, tidak pernah turun hujan, sehingga beberapa lahan sawah yang seperti sana itu, saudara-saudara, yang sana itu yang sudah dibajak itu, coba kita lihat ya. Beberapa lahan sawah yang sudah dibajak itu bisa dilihat dengan baik, belum bisa ditanami dengan bibit yang berada di depan saya ini bibit ya.
bisa dilihat ini, karena lahan sawahnya kekurangan air sehingga tidak memungkinkan bibit-bibit ini dipindahkan ke lahan sawah yang sudah selesai dibajak. Ini lahan-lahan yang sudah dibajak ada di depan saya. Bisa disaksikan dengan baik, karena memang sebenarnya sih di daerah ini, di daerah PKM, di daerah ini berada di daerah PKM, selama ini tradisinya penanaman padi itu dilakukan pada bulan 1. Pada bulan 1 karena pada bulan tersebut sudah musim hujan sehingga banyak air, sehingga dalam proses penanaman padi sudah tidak kesulitan lagi karena musim hujan banyak air sekali. Ini padi-padi yang sudah saya. Ini juga di depan saya ini ada bibit yang sudah ditanam petani, tapi mungkin kekurangan air sehingga tumbuhnya juga tidak terlalu bagus. Sementara kita bisa lihat sana, ini ada beberapa lahan yang sudah ditanami, karena kekurangan air maka pertumbuhan padinya juga kurang bagus. Bisa dilihat, kita bisa lihat ini juga, ini depan saya juga ini sudah ditanami duluan, tapi pertumbuhannya kurang maksimal karena dia juga kekurangan air. Ini juga lihat. Dan ini lahan-lahan yang sudah ditanami, tapi sangat kelihatan sekali padi-padinya sangat kekurangan air. Ini juga sana itu ya, kita lihat itu sudah ditanami, Memang tadinya di sini awan hitam sekali, tapi hujannya hanya rintik-rintik. Tidak terjadi hujan yang deras. Padahal seharusnya lahan-lahan sawah seperti di sini ini, dia dapat tumbuh padinya dengan baik itu harus ditopang oleh hujan yang keras sehingga air itu melimpah. Sekarang ini tepatnya bulan Juni, tanggal 12 Juni tahun 2020. Jadi ini bulan Juni, ya memang sebenarnya sih setahu saya daerah ini sebenarnya daerah sawah tada hujan, dimana proses penanam pada saat bulan Juni itu biasanya petani tidak melakukan. Setelah bulan 5 dilakukan panen, maka bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11 itu, bulan 10 sampai bulan 11 itu mereka tidak melakukan kegiatan penanaman padi. Cuman baru-baru ini sampai bulan 5 itu hujan masih deras. Bulan 4 dan awal-awal bulan 5 itu di daerah sini hujan masih deras, sehingga petani berpikir mungkin musim penghujan pada tahun ini akan panjang. Inilah yang menyebabkan para petani berlomba-lomba melakukan kegiatan membajak sawahnya dan melakukan penanaman. Ini di depan saya ini cukup banyak lahan sawah yang sudah ditanami. Ini di sana juga itu yang di jauh sana itu bisa dilihat. Nah, ini sudah ditanami juga. Ini sudah ditanami juga, sudah banyak. Tetapi ya begitulah, karena ternyata setelah memasuki akhir bulan 5 dan bulan 6, kemarau yang terjadi cukup panas sekali, hujan tidak pernah turun. Ya akhirnya banyak dari beberapa bagian lahan itu yang sudah dibajak itu belum berani ditanami oleh petani karena dikhawatirkan dia
akan gagal pertumbuhannya dan bisa mempengaruhi panennya juga bisa gagal seperti itu. Sahabat-sahabat sekalian, sekarang memang telah turun hujan, tapi hujannya masih dalam bentuk hujan rintik-rintik. Ini bisa dapat dilihat, ini hujannya ini masih hanya bentuk rintik-rintik. Ya kalau hujan seperti ini ya cukup meragukan untuk bisa mengairi lahan-lahan sawah yang telah dibajak maupun yang telah ditanami, sehingga lahan sawah yang telah dibajak itu dapat ditanami bibit padi yang telah disiapkan. Sebaliknya lahan-lahan sawah yang telah ditanami ini bisa pertumbuhan padinya bisa tumbuh dengan baik, sehingga bisa menghasilkan panen padi sebagaimana yang diharapkan oleh para petani. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa bila kita berada di daerah-daerah yang lahannya sistem persawahannya itu adalah lahan tada hujan, maka alangkah baiknya kita sebelum melakukan proses pembajakan dan penanaman padi pada lahan-lahan sawah kita itu memperhitungkan kondisi cuaca dan mengecek apakah hujan memungkinkan turun pada saat proses penanaman padi itu sendiri. Sebab kalau kita membuat satu sistem yang sistem itu sendiri ternyata merugikan kita sendiri, dalam artian bahwa kita melakukan penanaman padi ternyata pada waktu itu nanti datang musim kemarau yang panjang, otomatis bisa menggagalkan pertumbuhan padi yang kita tanam, dan pada akhirnya juga hal itu bisa menyebabkan gagal panen dari padi yang kita tanam. Untuk itu sawah-sawah yang merupakan daerah-daerah tada hujan itu dia sangat-sangat keterbergantungan proses penanaman padinya, hasil panen padinya berhasil atau tidak tergantung pada curah hujan yang turun. Jadi perlu kami ingatkan di sini bahwa bila para petani di daerah PKI ini mau melakukan penanaman padi di luar tradisi yang mereka lakukan, yaitu pada bulan 1 dan panennya biasanya pada bulan-bulan 5, itu cukup memperhatikan cuaca, jangan sampai kasus seperti ini terjadi. Karena kenapa? Itu akan sangat merugikan petani, apalagi kalau misalkan padinya itu sendiri sudah ditanami, kemudian sudah diberikan pupuk, sudah mulai proses pembajakannya sudah dilakukan, pemeliharaan bibitnya juga sudah dilakukan, lalu proses penanaman padinya juga sudah dilakukan, terus proses pemupukannya juga sudah dilakukan. Kemudian karena tidak turun hujan sehingga menjadikan lahan sawah-sawah itu menjadi kering, akhirnya ini kan bisa menjadikan gagal panen dan kerugiannya sangat besar bagi petani. Kenapa? Karena ia sudah mengeluarkan banyak biaya mengharapkan hasil pertanian yang baik, ternyata hasilnya tidak maksimal. Hingga karenanya hujan di daerah-daerah sawah-sawah tada hujan itu menjadi salah satu bagian penting yang cukup berpengaruh terhadap berhasil tidaknya kegiatan penanaman padi dan panen padi yang dilakukan oleh petani. Oke, saya rasa inilah sebuah pengetahuan tentang budidaya padi yang kami sampaikan liput dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadi hikmah bagi kita semua, terutama para petani yang biasa menanam padi yang berada di daerah-daerah tada hujan, agar sangat-sangat penting sekali memperhatikan turun atau tidaknya hujan pada saat ia melakukan proses penanaman padi. Akhirnya cukup sampai di sini liputan kami pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.